terekam oleh ponsel milik warga hingga membuat kepanikan. Sementara pada serangan drone ini belum ada yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato yang direkam dan disiarkan di televisi pemerintah. Permintaan maaf Presiden Iran ini tak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara Teluk terus berlanjut. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به هم پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن. Pemirsa, sebuah kapal takbut Musafah 2 dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. 3 warga negara Indonesia yang menjadi awak kapal dinyatakan hilang. Kapal Musafah 2 berbendera Uni Emirat Arab menjadi target serangan di Selat Hormuz. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. 3 ABK warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal belum diketahui nasibnya dan kini masih dalam pencarian. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan. Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pusing, kejar setoran, yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Ramen, yes! Wah, garamnya sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes, yes. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus disebut betul. Minyak tebal, pasti ramen, yes! Wingfood. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Ma, lihat, sekarang ada cat bully di warung. Aku bisa beli pakai uang sendiri. Nikmati rasa lezat Cadbury yang sama hanya dengan Rp2.000. Kini hadir di warung terdekat. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. ID Sport hanya di iNews. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Emang bisa ceramide skincare dibuat mandi? Bisa. Dove Serum Body Wash dengan Pro Ceramide Serum 10 kali moisture renewal power instan melembabkan. Mandi juga bisa skincarean. Dove Serum Body Wash. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Double usilnya, double isengnya, double berantemnya, double cerdiknya. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah gigi berubah untuk keluarga Indonesia. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Karena rasa tak pernah bohong.
Anda masih di Breaking News pemirsa. Dalam 36 jam operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel hujani Iran dengan 3.000 rudal presisi. Sementara Iran melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat siang, Pak Satrawi. Selamat siang, Mas Kevin. Baik, Pak Satrawi, nampaknya eskalasi konflik semakin meluas antara kedua negara dan ini saling serang. Tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat perkembangan di hari ke-9 ini, persisnya kurang lebih di jam 217 semenjak operasi ini dilakukan pada hari Sabtu jam 1 siang waktu Indonesia Barat, memang mengalami eskalasi yang memuncak kembali, terutama kalau kita bandingkan dengan hari ke-8 kemarin. Hari ke-8 kemarin kita lihat minimalnya ada pernyataan dari Presiden Mahmud Pezeshkian yang meminta maaf kepada negara-negara di Arab Teluk, kepada negara-negara tetangga yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sasaran serangan. Jadi walaupun ini tidak otomatis menghentikan serangan, tapi pernyataan ini cukup memberikan efek kejut dan mendinginkan sebentar. Tapi hari ini kita justru melihat peningkatan kembali, dan itu bisa dilihat dari intensitas serangan dari kedua belah pihak, termasuk dari Israel dan Iran, di mana kedua belah pihak sama-sama menargetkan fasilitas minyak atau depot ataupun tempat kilang minyak. Dan yang terbaru setelah tadi pagi waktu Indonesia Barat, kilang minyak atau depot minyak di Teheran terbakar, juga di Isfahan diberitakan terbakar, dan Iran juga melakukan serangan balasan dengan menargetkan kilang minyak di Haifa. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang eskalasinya pada hari ke-9 ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan kalau ditambahkan dengan statement-statement atau perkembangan di kedua belah pihak, itu justru mengarah kepada eskalasi yang lebih tajam lagi. Misalkan dari sisi Iran, itu ada pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen Majelis Tinggi Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, yang mengatakan bahwa pihaknya berhasil menyandera beberapa prajurit Amerika. Walaupun ini tidak dibenarkan atau tidak dipercaya oleh pihak Amerika, tapi ini adalah klaim yang disampaikan oleh pihak Iran. Dan hal lain juga yang menurut saya cukup kuat perkembangannya di hari ke-9 ini, dampak daripada pernyataan Presiden Mahmud Pezeshkian tadi, yang sepertinya itu sedikit banyak menuai polemik di kalangan internal jajaran petinggi-petinggi Iran. Bahkan beberapa politisi, beberapa anggota parlemen dari wilayah Qom itu diberitakan memberikan pernyataan yang cukup keras karena meminta agar Presiden Mahmud Pezeshkian meminta maaf atas rakyat Iran terkait dengan sikapnya yang justru minta maaf kepada negara-negara Arab Teluk, yang bagi mereka itu murni dianggap serangan Iran kepada negara-negara ini sebagai bentuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Amerika dan Israel dengan semua serangannya kepada Iran. Begitu, Mas. Oke, berarti menurut Anda potensi untuk damai semakin jauh dari harapan? Ya, sampai sekarang terus terang Amerika dan Israel terutama terus menunjukkan sikap eskalasi dan ingin memaksakan sepertinya untuk kemenangan besar, kemenangan total. Misalkan Amerika, Donald Trump itu berulang kali mengatakan bahwa mereka meminta agar pasukan Iran itu menyerah tanpa syarat. Ya. Hanya itu yang akan bisa menghentikan perang. Nah, sementara Israel juga berada dalam sikap yang kurang lebih sama. Mereka akan terus melakukan serangan yang lebih intensif, terutama di fase sekarang yang mereka sebut sebagai fase kedua, dan dikatakan akan penuh dengan kejutan. Nah, kalau
kalau dari sisi Iran terus terang menurut saya ada kayak semacam perbedaan paling tidak ya di beberapa statement yang disampaikan oleh elit-elit Iran. Paling tidak dari pernyataan Presiden Iran itu memberikan sinyal bahwa sebenarnya ada upaya-upaya dari sisi Iran untuk bisa membuka kemungkinan dialog ya di kalangan mereka dengan katakanlah Amerika dengan Israel. Walaupun sekali lagi tampaknya ini tidak satu suara, karena ketika ada pernyataan yang indikasinya cooling down seperti ini, justru ada sanggahan dan kritikan yang tidak kalah tajam dari elit-elit pemerintahan Iran yang lain yang justru ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin tunduk, kita tidak ingin terlihat lemah kepada musuh, terutama Amerika dan Israel. Nah, oleh karena itu, kalau kita coba baca realitas politik di Iran hari ini, menurut saya memang ini menunjukkan adanya dinamika yang perlu kita lihat dalam waktu-waktu ke depan akan mengarah kemana. Dan dari jauh-jauh hari saya juga sampaikan bahwa tidak kunjung diresmikannya atau diadakannya pemilihan terhadap pengganti Ayatullah Ali Khamenei itu sebenarnya juga menunjukkan sesuatu. Terutama kalau kita baca kemungkinan skenario yang akan terjadi ke depan dalam dua skenario yang selalu saya sampaikan, yaitu skenario penggantian rezim yang ingin dipaksakan oleh Amerika dan Israel, dan skenario pengukuhan revolusi Islam yang ingin dikuatkan oleh rezim Iran sekarang. Nah, dalam hal pemilihan pengganti Ayatullah Ali Khamenei itu menurut saya bisa menjadi indikator. Semakin cepat pemilihan beliau ini dilakukan, maka menunjukkan bahwa semakin cepat Iran menunjukkan siap untuk berhadap-hadapan secara lebih lama dengan pihak Amerika dan Israel. Tapi kalau terus melambat seperti ini, menurut saya justru itu akan merugikan Iran. Bahkan ketika Presiden Iran memberikan pernyataan yang saya sampaikan tadi, justru sebagian pihak menganggap ini menunjukkan betapa penting dan sudah mendesaknya untuk segera dilakukan pemilihan secara definitif terkait dengan pengganti Ayatullah Ali Khamenei. Karena dengan adanya pengganti Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, maka merekalah atau dialah yang akan pegang komando, di mana tidak akan ada lagi suara-suara lain di luar yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi. Tapi kalau yang berjalan seperti sekarang, di mana Iran sekarang dipimpin oleh Dewan Kepemimpinan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu Kepresidenan, kemudian Mahkamah Agung, dan Dewan Penjaga Konstitusi, maka memang akan memunculkan secara organisasi pendapat-pendapat lain. Karena sekali lagi ini kepemimpinan yang melibatkan banyak pihak, terutama kalau lagi ditambah dengan unsur militer, kemudian unsur politisi dan unsur-unsur lain yang merasa nanti mewarisi semangat Iran yang lebih kuat. Gitu, Mas. Baik, Pak Satrawi, apakah ada perbedaan pendapat dari pemerintahan Iran saat ini yang dipimpin oleh Masoud Pezeshkian tadi dan juga para rakyat Iran yang memang sebenarnya tidak mau untuk menyerang balik begitu kepada Amerika Serikat dan Israel? Ya, sebenarnya kalau kita lihat laporan-laporan dari lapangan, baik di media dalam negeri maupun media-media luar, itu dari awal sebenarnya ada kayak semacam perbedaan pendapat di dalam terkait dengan rezim Iran sendiri atau terkait dengan katakanlah Amerika dan Israel. Di antara yang pro dan kontra, itu hal yang wajar sebenarnya terjadi dimanapun. Dan saya menduga pola serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel dengan hentakan yang begitu keras pada jam pertama, sehingga mampu menargetkan dan membunuh pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, maka sebenarnya saya menduga itu dimaksudkan untuk membuat rakyat Iran yang awalnya katakanlah berbeda dan kritis terhadap rezim Iran bisa lebih berani untuk kemudian bersuara lebih keras kalau perlu, seperti yang disampaikan oleh Presiden Trump, mereka keluar ke jalan dan menguasai lembaga-lembaga negara. Tapi sekali lagi sepertinya dengan menyerang langsung kepala tertinggi, pemimpin tertinggi daripada pemerintahan Iran, itu justru kontraproduktif terhadap apa yang diinginkan oleh Amerika dan Israel. Alih-alih rakyat Iran langsung keluar ke jalan dan menguasai lembaga negara, justru yang semakin menguat adalah simpati, kemudian aksi-aksi pengecaman terhadap mereka, terhadap Amerika, dan pembelaan terhadap rezim Iran yang disimbolkan oleh Ayatullah Ali Khamenei. Jadi saya melihat justru serangan keras yang berhasil membunuh Ayatullah Ali Khamenei justru menjadi kontraproduktif bagi Amerika dan Israel karena justru memperkuat posisi daripada rezim Iran itu sendiri. Baik, Pak Satrawi, ini Selat Hormuz sampai dengan saat ini masih ditutup, tidak ada yang boleh melintas, tapi informasi terbaru yang saya dapatkan adanya kapal minyak dari Amerika Serikat yang akan tetap melintas, tapi akan dikawal oleh kapal perang dari Amerika Serikat. Tanggapan Anda? Ya, saya rasa memang Hormuz akan menjadi salah satu titik ketegangan langsung di antara pasukan Iran dengan pasukan Amerika dan Israel ataupun sekutunya. Karena Iran bersikeras akan menguasai dan menjaga Selat Hormuz ini. Nah, sementara Amerika dengan Israel dan sekutunya bahkan menawarkan diri untuk menjadi pengawal bagi kapal-kapal yang mau melintas di selatan ini. Dan pasukan Iran mempersilahkan. Artinya apa? Akan terjadi kontak langsung kalau seumpamanya ada kapal yang tidak mengindahkan apa yang diminta oleh pasukan Iran, Mas. Oke, apakah akan menjadi konflik baru yang akan memperkeruh suasana antara Amerika Serikat dan juga Iran?
Ya, saya rasa sampai hari ini Selat Hormuz juga sudah menjadi bagian daripada titik konflik. Walaupun memang belum ada katakanlah kontak langsung ya dengan para pihak yang mencoba di situ karena tidak melawan. Tapi kalau nanti kemudian dikawal oleh pasukan Amerika atau Israel atau negara manapun yang mendukung, maka dalam dugaan saya ini akan membuat konfrontasi langsung di antara pasukan Iran dengan pasukan-pasukan yang mengawal dari pihak Amerika dan Israel, Mas. Oke, kalau kita melihat perspektif secara global pasti akan berdampak tentunya kepada seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Sampai dengan saat ini harga BBM juga sudah naik, Pak Satrawi, yang RON 92 yang sebelumnya 11.800 sudah menjadi 12.300 dan stok BBM 20 hari kata dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Tanggapan Anda? Ya, saya terus terang tidak bisa masuk lebih dalam di dalam aspek ekonomi, tapi kalau kita baca polanya dari sisi politik ya, yang menjadi concern saya, justru Iran menggunakan Selat Hormuz atau bahkan negara-negara Arab Teluk sebagai upaya untuk memaksa agar Amerika dengan Israel tidak terus lanjut dengan serangannya yang membabi buta. Karena diharapkan dengan dia mengontrol Selat Hormuz, artinya banyak negara yang juga dirugikan. Dengan dia menyerang pangkalan-pangkalan militer di Teluk, itu artinya menjadi lebih banyak negara yang dirugikan dan saya menduga diharapkan para pihak yang terrugikan oleh apa yang terjadi sekarang ini diharapkan menjadi semacam tekanan kepada Amerika dan Israel untuk kemudian tidak terus melakukan eskalasi dalam konflik sekarang, Mas. Oke, berarti akan belum juga dipastikan ya Mas, kira-kira sampai kapan akan ditutup Selat Hormuz ini dengan situasi yang nampaknya semakin buruk? Kalau dilihat dari polanya, ini kan sekarang sebenarnya Iran sudah menyiapkan diri untuk sebuah perang panjang. Karena secara teori dalam keadaan perang yang tidak simetris seperti sekarang, maka pihak Iran sebenarnya tidak dibutuhkan untuk menang mutlak atau menang besar gitu. Karena sekali lagi dengan keadaan Iran yang sebatang kara sekarang ini, saya katakan sebatang kara karena negara-negara besar termasuk Rusia dan Cina yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Iran, justru dalam perkembangan terbaru sikapnya menurut saya tidak seperti yang diharapkan oleh Iran. Misalkan Rusia melalui Presiden Putin dalam beberapa media disampaikan bahwa Putin menekankan kepada para pihak untuk kembali ke meja perundingan. Padahal di dalam waktu kesempatan yang sebelumnya dari pihak Iran mengharapkan adanya dukungan lebih kuat, lebih nyata dan lebih dirasakan oleh pihak Iran. Nah, tapi kita lihat justru arahnya atau pernyataannya adalah agar para pihak termasuk juga Iran itu kembali kepada perundingan. Nah, saya melihat sekali lagi Iran tidak dalam posisi yang dapat backup total paling tidak dari negara-negara yang selama ini berada di kelompoknya Iran. Nah, oleh karena itu ini akan semakin membuat Iran secara realistis mencoba untuk bermain dengan waktu atau memainkan pola dengan peperangan dalam waktu yang panjang dan itu artinya Iran harus mengukur berbagai macam kemampuan dan peluru dan senjata yang dimiliki untuk tidak kemudian cepat dalam waktu yang lebih singkat dan itu akan berdampak kepada pola serangan. Jadi Iran tidak perlu setiap saat setiap waktu seperti di awal-awal mengirim rudal dalam jumlah yang besar karena justru kalau begitu dia akan segera kehabisan amunisi dan akan segera memudahkan Amerika dan Amerika dan Israel untuk mewujudkan keinginannya di Iran. Baik, sebaliknya, saya melihat dari sisi Amerika dengan Israel, justru makin lama ini akan makin memberatkan bagi mereka. Tidak hanya semata-mata dari sisi anggaran, tapi juga dari sisi katakanlah politik. Karena kalau ini berkepanjangan, maka secara persepsi akan semakin dianggap bahwa Amerika dengan Israel tidak mampu meneku Iran, dan itu artinya akan semakin memperkuat suara-suara oposisi, suara-suara kritik dari dalam negerinya, terutama Amerika yang memang dari sekarang aja sudah banyak yang mengkritik bahwa perang ini bukan perang Amerika, perang ini lebih sebagai perang Israel, bahkan perang ini disebut sebagai perang Trump. Nah, kalau ini berkepanjangan, selain beban anggaran yang akan semakin besar, maka akan semakin menimbulkan tekanan bagi Amerika secara politik karena dianggap bahwa Trump tidak betul-betul menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyatnya, yaitu Amerika sebagai hal yang utama. Baik Pak Satrawi, sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita dengarkan terlebih dahulu informasi pemirsa. Amerika Serikat ini meningkatkan operasi militer di mana operasi militer ditingkatkan terhadap Iran di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Mulai dari siapkan kapal induk melipat gandakan produksi senjata hingga biaya operasi militer yang mencapai 15 triliun rupiah per hari. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini.
Ya, Pak Satrawi, kita lanjutkan dialog seperti yang Anda sampaikan tadi, bila memang ini berkepanjangan akan berpengaruh kepada beban anggaran politik. Salah satunya seperti informasi tadi bahwa beban biaya operasi militer ini 15 triliun per hari. Kira-kira sampai kapan kuatnya Amerika Serikat dengan beban yang begitu berat ini? Ya, kalau merujuk kepada yang disampaikan oleh Trump sendiri bahwa ini diperkirakan di antara 4 sampai 6 minggu yang diperkirakan. Dan sekali lagi, kalau kita lihat dari sisi Iran, tentu Iran akan bermain dan mencoba untuk mengulur waktu dalam waktu yang lebih lama lagi. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau ini terus dalam pola seperti ini, tidak ada yang mau mengalah, maka ini akan semakin menimbulkan dampak lebih besar lagi terhadap regional dan juga global. Dan sekarang aja sudah punya dampak luar biasa kemana-mana, termasuk kepada Indonesia. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kita tidak bisa membiarkan dunia yang kita diami ini terus dalam keadaan yang mengerikan seperti ini, dan sudah menjadi kebutuhan bagi saya, bagi kita semua, terutama untuk organisasi-organisasi seperti PBB untuk bisa mengambil sikap yang tegas agar para pihak yang sekarang terlibat dalam perang ini tidak habis-habisan. Dan sekali lagi, ini bukan hanya mengorbankan kepentingan 3 negara ini. Seandainya hanya mengorbankan 3 negara, silakan bertarung sampai habis semua gitu. Tapi kan ini tidak. Ini akan mengganggu, ini akan menghabisi, ini akan membawa krisis bagi kehidupan warga dunia secara umum. Baik, Pak Satrawi, terakhir apa yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia melihat kondisi yang semakin semeraut saat ini? Ya, kalau menurut saya, terutama tentang terkait dengan perkembangan lapangan ya, tadi ada beberapa WNI yang meninggal karena ikut dalam sebuah kapal yang itu berbendera Uni Emirat Arab. Ini menurut saya memang kita memahami bahwa di wilayah Timur Tengah, terutama di wilayah Arab Teluk, itu banyak warga-warga asing termasuk Indonesia yang bekerja di berbagai macam sektor di sana. Mungkin juga sektor-sektor yang sekarang terkait dengan peperangan ini. Nah, oleh karena itu, pemerintah melalui duta besar kita yang ada di negara-negara ini harus lebih intensif mensosialisasikan agar kalau bisa menjauhi tempat-tempat yang sekiranya bisa menjadi target dari serangan. Seperti katakanlah pelayaran ataupun perminyakan atau mungkin malah tempat-tempat lain yang terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Iran atau para pihak gitu. Karena sekali lagi warga kita juga banyak di sana, dan kalau mereka tidak disosialisasikan, maka sangat mungkin seperti yang tadi disampaikan, mereka bekerja di negara dan pakai bendera negara itu, dan Iran menganggap itu adalah kapal atau milik daripada negara yang bersangkutan, dan berarti yang menjadi korban justru adalah warga negara kita. Baik. Ya, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi atas insight Anda, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu, Pak Satrawi. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ saat puasa. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Selamat berpuasa. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omeha, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omeha, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Hijrah benar-benar istiqomah, rezeki pasti makin bersama ulama terkemuka tanah air. Pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Cahaya Hati Indonesia, live di iNews. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bau-bau-bau macam-macamnya, bau-bau-bau punggung, bau-bau-bau leher, bau-bau-bau kaki. Baru dari Rexona yang buat Cathy. Beda, Sain Cathy bisa buat 15 titik tubuh dari leher sampai kaki. Lawan bau pakai Rexona Whole Body Deo. Ampuh lawan bakteri, lawan bau badan. Bau dan sebadan badan, bau dan sebadan badan. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Haircare biasa gak bisa cegah rontok, skincare bisa. Baru Dove Biotin Hair Fall Control dengan kandungan skincare teruji klinis memperkuat kulit kepala. Rambut rontok berkurang, tumbuhkan 2.700 helai rambut. Pakai Dove baru. Orang tanpa sadar mengalami mata kering, mata sepet, perih, lelah. Sepele itu gejala mata kering. Insto Dry Eyes efektif atasi gejala mata kering. Mata sepele jangan disepelein. Insto Dry Eyes. Nuzulul Quran Az-Zikra. Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Bersama perubahan dimulai dari diri kita, dimulai dengan kebersamaan. Memperbanyak muhasabah, amal soleh kita disebutkan di sisi Allah. Penampilan spesial Kori Muhammad Saki. Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Nuzulul Quran Az-Zikra di iNews. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pria butuh perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali Scalp Barrier Defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa Ultra 48 jam. Ganti ke Clearman.
Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Potin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan. Serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Ini Molto Parfum Boost baru, terinspirasi dari parfum favoritku. Dibuat ke dalam versi pewangi pakaian, 10 kali lebih wangi. Baju wangi mewah, tahan lama. Molto Parfum Boost baru, wangi mewah terinspirasi parfum Jessica Mila. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Frisia. Kulit harum glowing bagai gelas skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Anda masih di Breaking News pemirsa, terjadi serangan drone mematikan di Bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Another drone, I don't know if you can see or not. It's coming to the airport again. Yeah, straight to the airport. Oh my God, ya Rabb. Serangan tersebut membuat ledakan besar di kawasan Bandara Abu Dhabi. Pada serangan ini terekam oleh ponsel milik warga hingga membuat kepanikan. Sementara itu pada serangan drone ini belum ada yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Pasca penutupan sejumlah ruang udara di kawasan Timur Tengah akibat perang Amerika, Israel, dan Iran, penerbangan sempat terdampak. Namun sejak Jumat 6 Maret, sejumlah maskapai mulai kembali melayani penerbangan secara terbatas, termasuk jemaah umroh yang tertahan di Arab Saudi. Sejumlah maskapai rute Timur Tengah mulai membuka jadwal penerbangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Jumat 6 Maret. Di antaranya maskapai Emirates rute Jakarta-Dubai dan Dubai-Jakarta. Sebelumnya penutupan ruang udara di Timur Tengah akibat konflik membuat banyak penerbangan terpaksa dibatalkan. Banyak biro perjalanan umroh harus mengambil langkah cepat dengan mengalihkan penerbangan langsung ke tanah air. Bahkan di sejumlah rute seperti Madinah dan Jeddah, kursi penerbangan terisi penuh karena tingginya permintaan. Dan baru di tanggal 4 kalau saya salah tanggal 4 atau 5, Emirates mengeluarkan pengumuman resminya mengeluarkan 100 penerbangan pertama. 100 penerbangan pertama, dan alhamdulillah di penerbangan saya salah satunya. Beberapa maskapai telah memberikan fasilitas kepada penumpang yang terdampak, mulai dari penjadwalan ulang penerbangan hingga pengembalian dana atau refund. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat pada 6 Maret terdapat 19 penerbangan rute Timur Tengah masih membatalkan penerbangannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal takbut Mustafa II dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. 3 warga negara Indonesia yang menjadi awak kapal dinyatakan hilang. Kapal Mustafa II berbendera Uni Emirat Arab ini menjadi target serangan di Selat Hormuz. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. 3 ABK warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal belum diketahui nasibnya dan kini masih dalam pencarian. Mulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia dari Iran Jumat kemarin. Rute evakuasi WNI melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara sebelum diterbangkan ke tanah air. Berikut rute evakuasi yang kami dapatkan dari Duta Besar RI untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Evakuasi dimulai dari KBRI Teheran menuju perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 500 km atau sekitar 10 jam perjalanan. Kemudian di perbatasan Astara, perjalanan dilanjutkan menuju KBRI Baku melalui jalur darat dengan jarak tempuh 300 km atau sekitar 4 jam perjalanan.
Lalu dari KBRI Baku, perjalanan dilanjutkan melalui jalur udara dengan jarak tempuh 1.600 km atau 3 jam perjalanan dan transit di Turki. Kemudian dari Turki menuju ke Indonesia melalui jalur udara dengan jarak tempuhnya 9.500 km atau 12 jam perjalanan. Sementara itu pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjamin pasokan bahan bakar minyak dalam negeri aman terkendali, yang meminta masyarakat tidak panic buying. Menteri SDM merespon adanya masyarakat yang panic buying BBM pasca ada kabar penutupan Selat Hormuz. Ia pun menjamin bahwa pasokan BBM di Indonesia aman terkendali. Bahlil juga mengatakan standar minimal cadangan minyak dalam negeri 20 hari. Dengan demikian, cadangan minyak dalam negeri aman. One Storage, tempat penampung minyak kita, sejak dahulu kala, memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik. Pemirsa, Komite Eksekutif PSSI mengkhawatirkan persiapan Timnas Indonesia menjelang FIFA Series 2026 terganggu konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Penerbangan pemain diaspora skuad Garuda yang bermain di Eropa yang akan menuju ke tanah air dikhawatirkan akan terganggu. Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen mini yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda itu rencananya akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun ketegangan di kawasan Timur Tengah bisa mempengaruhi penerbangan pemain timnas yang berkompetisi di Eropa. PSSI masih mempelajari situasi yang ada. Apakah para pemain timnas Indonesia memungkinkan untuk melakukan penerbangan langsung ke Indonesia atau tidak? PSSI akan mencari solusi terbaik agar para pemain di Eropa bisa bergabung untuk beraksi di FIFA Series 2026. Kan ini ya, situasi kan kita belum tahu ini. Bagaimananya gitu, lewat mana gitu. Bisa ya apakah lewat Amerika tuh kita belum tahu juga. Nanti kita lihat urgensi yang kuat-kuatnya dari bagaimana apakah pelatih bisa mencari inilah langkah-langkah. Nanti kita saat ini akan lihat mana yang terbaik. FIFA Series 2026 di Jakarta akan diikuti oleh 4 negara, yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret 2026. Jika berhasil meraih kemenangan, armada John Hartman akan maju ke final dan bertemu pemenang laga Kepulauan Solomon melawan Bulgaria. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan. Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan, atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut, termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Bulan puasa itu, aktivitas harus tetap jalan.
Untungnya ada Le Mineral. Le Mineral mengandung mineral alami, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Le Mineral penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Bukber The Changcuter. Udah mau buka nih boy. Mie sedap goreng, jagoan gue. Ada kriuknya. Kalau gua sih mie sedap soto, bertabur koya gurih. Toppingnya ada 20%. Mantap. Terbaik, Ramadan The Changcuter makin sedap. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Dewa United siap membalaskan dendam. Kemenangan wajib diraih demi langkah selanjutnya. Saksikan AFC Challenge League Dewa United versus Manila Diga live dan eksklusif di RCTI. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Fresh Care Smash dengan 4 pilihan aroma. Double inhaler, bisa ngerol, sampai pijit. 4-in-1 Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik dipanen di kematangan yang tepat. Madu TJ mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pak, simpan dulu ya HP-nya. Saatnya berbuka dengan secangkir kehangatan sari wangi. Bikin momen berbuka lebih berarti. Berbuka dengan sari wangi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Manis dan gurih dalam kemasan 2000. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Percaya nggak? Kamu bisa bye-bye acne dalam 7 hari. Pakai Lifebuoy Skin Solutions baru dengan green tea dan aloe vera. Terbukti mengurangi masalah jerawat dalam 7 hari. Lihat kan? Coba sekarang. Asik jalan! Waduh, tenang. Kan setiap hari udah minum buah vita. Dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah vita. Asli buahnya, asli sehatnya. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, onde mande. Bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Terima kasih Anda masih di Breaking News. Pemirsa, pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kondisi WNI di wilayah terdampak perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Mekah, Arab Saudi, Muhammad Ibadur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Mas Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Saudi Arabia, Mas Kevin. Ya, Mas Rahman, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada informasi bisa kembali ke tanah airnya kapan? Sebelumnya untuk informasi di Kota Mekah ini, alhamdulillah semuanya kondusif, termasuk para jamaah beraktivitas beribadah seperti biasa di area Masjidil Haram, melakukan tarawih dan beribadah termasuknya. Dan untuk situasi terkini yang tidak ada informasi terbaru, tapi yang kami dapatkan saat ini adalah yang sudah pasti kami sekarang memiliki masalah terbaru, yaitu karena kita sudah mendekati bulan 10 hari terakhir Ramadan, jadi permintaan hotel itu naik, jadi harga hotel itu naik. Jadi permasalahan kami yang sekarang itu seperti itu, permasalahan di harga hotel ini, biaya. Oke, saya izin konfirmasi, berarti belum ada kepastian bisa kapan untuk bisa kembali ke tanah air? Untuk kembali ke tanah air kita alhamdulillah sudah membeli tiket di tanggal 12 nanti, tiket direct dengan maskapai Saudi. Baik, berarti saat ini kondisi masih tertahan di Mekah ya, Mas Rahman?